Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, ternyata makhluk kecil yang sering kita temui di tanah, di air, bahkan di tubuh makhluk hidup lain, punya peran besar dalam kehidupan di bumi? Yup, kali ini kita akan membahas dunia yang unik dan menarik dari vermes, atau yang lebih dikenal dengan sebutan cacing. Jangan salah, walaupun bentuknya sederhana, cacing punya struktur tubuh, cara hidup, dan sistem organ yang luar biasa kompleks. Dalam biologi, kelompok cacing ini dibagi menjadi beberapa filum, seperti Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, dan Annelida, cacing gelang. Melalui video ini, kita akan menelusuri bagaimana cacing hidup, beradaptasi, dan berperan dalam ekosistem, bahkan beberapa di antaranya punya manfaat penting bagi manusia. Yuk, kita mulai petualangan ilmiah kita mengenal dunia cacing dengan cara yang menyenangkan tapi tetap ilmiah. Vermes adalah istilah lama dalam klasifikasi hewan yang berarti cacing. Dahulu semua hewan berbentuk memanjang dan lunak tanpa tulang belakang digolongkan dalam satu filum, vermes. Ciri-ciri cacing, vermes, tubuh simetris bilateral, tidak memiliki rangka dan kaki sejati, hidup bebas di air, tanah lembab, atau parasit pada tubuh organisme lain. Reproduksi secara seksual, beberapa dapat aseksual dengan fragmentasi. Tubuh lunak, memanjang, dan tidak bersegmen. Sistem pernapasan melalui permukaan kulit. Tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Klasifikasi cacing. A. Filum Platyhelminthes, cacing pipih. Ciri-ciri, tubuh pipih dorsoventral. Tidak memiliki rongga tubuh sejati. Sistem pencernaan belum sempurna, hidup bebas atau parasit, bernapas melalui permukaan tubuh. Kelas Platyhelminthes, Turbellaria, cacing berambut getar, hidup bebas di air tawar atau laut. Contoh, Planaria sep, Trematoda, cacing isap, parasit pada hewan atau manusia. Contoh, cacing hati, Cestoda, cacing pita, tubuh seperti pita panjang, bersegmen. Parasit di usus vertebrata. Contoh, cacing pita babi, cacing pita sapi. Habitat dan cara hidup sebagian hidup bebas. Contoh, air tawar, laut, dan tempat lembab sebagian besar parasit pada manusia dan hewan. Contoh, usus, hati, darah, dan reproduksi. Seksual umumnya hermafrodit, memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu. Aseksual dengan fragmentasi, tubuh terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru, misal planaria. Struktur tubuh Platyhelminthes, cacing pipih. Tubuh pipih, lunak, tidak bersegmen. Terdiri dari 3 lapisan, ektodem, mesodem, endodem. Tidak memiliki sistem peredaran darah atau pernapasan, pertukaran zat terjadi lewat difusi. Memiliki sistem saraf sederhana berbentuk tangga tali. Ekskresi dilakukan oleh sel api, flame cells, yang mengalirkan sisa metabolisme keluar tubuh. B. Filum Nemathelminthes, cacing giling. Ciri-ciri, tubuh bulat panjang seperti benang, gilik. Memiliki rongga tubuh semu, pseudocelomata. Pencernaan sempurna, mulut dan anus terpisah. Hidup bebas di tanah atau parasit pada tubuh inang. Tidak bersegmen. Jenis-jenis cacing filum Nemathelminthes. Ascaris lumbriosides, cacing perut manusia. Penyebab penyakit askariasis. Hidup di isi halus manusia. Ankylostomata duodenale, cacing tambang. Parasit di usus manusia, menyedot darah. Dapat menyebabkan anemia. Enterobius vermicularis, cacing kremi. Menyerang usus besar manusia. Menyebabkan rasa gatal di daerah anus. Wuchereria banchovti, penyebab penyakit kaki gajah. Ditransmisikan oleh nyamuk. Menyerang sistem limfatik dan menyebabkan pembengkakan ekstrim. Struktur tubuh Nemathelminthes, cacing giling. Tubuh dilapisi kutikula yang kuat, berfungsi melindungi dari enzim pencernaan inang. Tidak memiliki otot melingkar, hanya otot longitudinal menyebabkan gerakan menggeliat. Ukuran bervariasi, dari mikroskopis hingga beberapa sentimeter. Contoh cacing betina Ascaris lumbricoides, cacing perut, dapat mencapai panjang 20–35 cm. Habitat dan cara hidup Nemathelminthes, cacing giling. Hidup bebas di tanah lembab, air tawar, air laut, atau dalam tubuh organisme lain, sebagai parasit.
Cacing parasit hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan, misalnya di usus halus. Reproduksi filum Nematelmintes, cacing giling. Seksual, jantan dan betina terpisah, gonokoris. Fertilisasi internal, pembuahan terjadi di dalam tubuh betina. Betina menghasilkan banyak telur yang keluar bersama feses inang. Aseksual, tidak ditemukan. Siklus hidup banyak spesies melibatkan stadium larva yang berpindah tempat, migrasi larva. C. Filum Annelida, cacing gelang. Ciri-ciri, tubuh bersegmen, metameri, memiliki rongga tubuh sejati, selomata, memiliki sistem peredaran darah tertutup, hidup di tanah lembab, air tawar, atau laut. Sistem saraf dan pencernaan sudah berkembang baik. Kelas Annelida, Polychaeta, cacing rambut banyak. Hidup di laut, memiliki banyak rambut halus. Contoh, Nereis sep, cacing laut. Oligochaeta, cacing rambut sedikit. Hidup di tanah, membantu menyuburkan tanah. Contoh, Lumbricus terrestris, cacing tanah. Hirudinea, cacing pengisap darah. Parasit atau hidup bebas di air tawar. Contoh, Hirudo medicinalis, lintah. Struktur tubuh filum Annelida, cacing gelang. Segmentasi, metameri. Setiap segmen memiliki organ seperti pembuluh darah, otot, dan sistem saraf. Kulit, dilengkapi setae, rambut halus, untuk membantu bergerak. Sistem pencernaan, mulut faring esofagus tembolok ampela usus anus. Sistem peredaran darah, tertutup, terdiri dari pembuluh darah dorsal, ventral, dan 5 pasang jantung kecil. Sistem saraf, ganglion otak di kepala dan 2 tali saraf ventral. Sistem ekskresi, menggunakan nefridia di setiap segmen. Habitat dan cara hidup filum Annelida, cacing gelang. Cacing tanah, hidup di tanah lembab, menggali lubang dan memakan bahan organik membusuk. Cacing laut, hidup di dasar laut atau pasir pantai. Lintah, hidup di air tawar, sebagian parasit pada hewan atau manusia. Reproduksi filum Annelida, cacing gelang. Secara seksual, Polychaeta, berkelamin terpisah. Oligochaeta dan Hirudinea, hermafrodit, namun tetap melakukan perkawinan silang. Secara aseksual, dapat melalui fragmentasi dan generasi, terutama pada cacing laut. Peranan cacing bagi kehidupan. Peran ekologis dan fungsi ekosistem A, pengurai dan siklus nutrien. Cacing tanah, Annelida, Oligochaeta, memecah bahan organik, daun, sisa tanaman, kotoran, menjadi partikel lebih kecil sehingga mikroba dapat lebih mudah menguraikannya. Hasil aktivitas penguraian mempercepat remineralisasi nutrien, N, P, K, meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman. Contoh mekanisme, cacing makan bahan organik mencerna mikroba dan bahan organik, egesta, kes, kaya humus dan mikroorganisme bermanfaat. B. Perbaikan struktur tanah, bioturbasi. Aktivitas menggali dan membentuk terowongan meningkatkan aerasi tanah, drainase, dan pergerakan akar. Terowongan cacing membantu penetrasi air hujan ke lapisan tanah lebih dalam sehingga mengurangi erosi permukaan. Dampaknya, tanah lebih gembur, kapasitas menahan air meningkat, penyerapan unsur hara lebih efisien. C. Rantai makanan dan konektivitas ekosistem. Cacing menjadi sumber makanan penting bagi burung, mamalia kecil, amfibi, ikan, krustasea, dan predator tanah. Kehadiran cacing memengaruhi struktur komunitas, meningkatnya populasi cacing dapat menaikkan kelimpahan predator tertentu. D. Indikator kualitas lingkungan. Kelimpahan dan komposisi spesies cacing, terutama cacing tanah dan beberapa Polychaeta, sering dipakai sebagai bioindikator kesehatan tanah, ekosistem perairan. Contoh, penurunan jumlah cacing tanah dapat menunjukkan polusi, kompaksi tanah, atau penurunan bahan organik. Peran dalam kesehatan manusia dan hewan, positif dan negatif. A. Dampak positif, terbatas dan terapeutik. Lintah medis, Hirudo medicinalis, digunakan dalam bedah rekonstruktif dan mikrobedah untuk mengurangi stasis darah dan mempromosikan aliran darah melalui pelepasan hirudin, antikoagulan alami. Cacing sebagai sumber penelitian. Lihat bagian penelitian, yang membantu memahami proses biologis dasar yang relevan bagi kesehatan manusia. B. Dampak negatif, parasit dan penyakit.
Banyak nematoda dan platyhelminthes adalah parasit penting yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan ternak, dan tanaman. Ascaris lumbricoides ascariasis, buruk pada gizi dan tumbuh kembang anak. Ankylostoma, cacing tambang, anemia kronis. Wuchereria bancrofti filariasis, kaki gajah. Taenia sep, taeniasis, sisticercosis. Pada hewan ternak, infeksi cacing menurunkan produktivitas, pertumbuhan, produksi susu, menyebabkan kerugian ekonomi. C. Implikasi kesehatan masyarakat. Kontrol parasit, sanitasi, pengobatan massal, deworming, praktik higiene makanan, pengolahan air. Dampak sosial ekonomi, beban kesehatan, pengurangan produktivitas kerja, pertanian, biaya pengobatan. Wah, ternyata dunia cacing tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Dari cacing pipih, cacing gilik, hingga cacing gelang, semuanya memiliki struktur tubuh, sistem organ, dan cara hidup yang berbeda-beda, tapi sama-sama penting dalam keseimbangan ekosistem. Melalui pembelajaran tentang Vermes, kita jadi tahu bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran besar dalam menjaga kehidupan di bumi. Nah, sekarang giliran kamu, coba pikirkan, apa ya manfaat yang bisa kita ambil dari keberadaan cacing dalam kehidupan manusia dan lingkungan? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk terus penasaran, terus bertanya, dan terus belajar, karena sains selalu punya hal menarik untuk kita temukan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.